yakin ada sebuah kesimpulan yang sama. Ini sering terjadi seperti itu. Wes, kita bahas air. Di sini kita langsung pertama bahas air laut. Air laut. Ini pernah hadis ini ya, karena sahabat menanyakan ya, pernah ada di laut itu, meragukan air laut bisa enggak dibuat untuk toharoh. Setelah sampai tanya pada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan huwa at-tahur ma'uhu al-khil maitatuhu. Di air laut itu yang suci at-tahur ma'uhu yang suci mensucikan ya airnya, dan al-khil maitatu yang bangkainya halal. Berarti semua hewan laut itu hukumnya halal. Meskipun bentuknya seperti manusia misalnya, atau bentuknya seperti anjing misalnya. Pokoknya sing urip ning jero laut itu apapun bentuknya itu hukumnya halal dimakan. Kalau bahasanya al-khil maitatuhu berarti artinya apa? Tidak perlu untuk dipotong. Hanya saja nak gede sunnah untuk dipotong. Mancing itu iwak gede sunnah untuk disembelih. Sunnah oke disembelih mati dhewe kok apa-apa. Karena misalnya ono kadang ono iwak terdampar, ono iwak gede terdampar, ono iku iki ya halal iku kok apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, air yang halal, air yang suci ya, itu di sini air laut ya. Terus kemudian dalam bahasa yang lain ya, ada yang menyampaikan ada air dari langit yaitu air hujan, ada air laut dan ada air sungai. Terus kemudian lagi ada yang menyampaikan ada air yang dari bumi ya, yaitu air sumur atau air sumberan. Dari semua itu kemudian disimpulkan yaitu setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, apapun bentuk sifatnya, kalau memang itu asli kedadian sifatnya, itu hukumnya suci. Air sungai itu naga air udan, ya air saka sumur sumberan, saka gunungan, saka tanah kan, utawa saka udan nampung ning ngene kali. Kok air laut pun demikian ya. Kalau dalam menurut yang kaidah tadi, nah, dia dari bumi atau dari langit. Lah air laut asin. Nah memang asli kedadiannya asin. Bukan karena air laut dulunya suci, tapi kemudian karena waktu itu ada orang yang besar sekali, terus air kencingnya campur jadi asin, enggak ada cerita seperti itu. Memang aslinya seperti asin, memang asli bawaannya. Sehingga ketika kita membuat sumur terus kemudian keluar airnya baunya enggak enak atau rasanya enggak enak atau gimana, kalau memang asli sumberannya seperti itu hukumnya pun juga suci mensucikan. Nah, apa ada air itu yang tidak didapatkan dari langit atau dari bumi? Ada. Dari manusia juga ada ya. Air keringat, air mata ya. Lah air keringat asin, lah air laut kan asin juga kan. Bukan karena asinnya maksudnya ya. Yang menjadikan tidak boleh dibuat untuk wudhu itu bukan karena asinnya, tapi memang karena dari badannya. Nah, yang dari badan itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Kalau keringat enggak najis, tapi enggak boleh untuk wudu. Ada juga dari buah misalnya ya, buah kelapa, ada juga air mawar dari bunga, dan lain sebagainya. Semua ini tidak boleh dibuat
mensucikan. Yang boleh hanya air laut, air yang dari atas atau dari bumi. La ayyi khilqatin. Setelah itu kemudian ketika dalam perjalanan kehidupan sosial kita, air itu kan kita tidak bisa menjaga keasliannya kan. Kita tidak bisa menjaga keasliannya. Karena kadang-kadang kita pakai tangannya kotor, gawe hijau misalnya. Terus kemudian ketika kita pengen minum yang enak ya kita campur dengan teh, dengan kopi dan lain sebagainya. Karena kita ingin, nah ini akhirnya kan air yang aslinya tadi dari langit atau dari bumi, sumur atau dari hujan akan berubah. Terus bagaimana kalau terjadi perubahan seperti itu? Maka kemudian di sini